wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersua, bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi lagi ya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dwi Puji Lestari-Ningsih dan Ibu Siswi Vidyasari. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, adapun kegiatan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat doa, dan acara inti yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara pada pagi hari ini diberi kelancaran dan senantiasa memberi kemanfaatan. Amin amin Allahumma. Baik Bapak Ibu Guru, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan, dan kepada Bapak Ibu Guru kami mohon untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Asmuni selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Asmuni
kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena kasih limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya hormati, saya di sini mewakili dari Ibu Kepala Sekolah. Beliau ada kesibukan. Kesibukannya gimana? Tadi malam ngomong-ngomong dengan saya, maunya saya mengadakan rapat koordinasi tentang kegiatan persiapan P5, gelar karya P5. Jadi maunya saya hari ini saya mau rapat koordinasi dengan koordinator, artinya semua fasilitator yang terdiri wali kelas dan sebagainya mau saya kumpulkan di sini untuk bagaimana persiapan kegiatan gelar karya P5 yang dilaksanakan bersamaan dengan disnatalis begitu. Namun ibunya ngomong diutur saja hari Kamis Pak. Oh ya sudah, tidak apa-apa, siap, saya siap. Maunya saya hari ini masalahnya kalau tidak diadakan persiapan, kemudian bagaimana tema yang diambil dalam gelar karya itu, nah ini biar lebih baik, lebih siap, karena masing-masing kelas di kelas 10 1 sampai kelas 10 itu kalau bisa tidak sama gitu. Kalau nanti tidak ditentukan dulu temanya masing-masing kelas, nanti sama. Katakanlah buat pisang goreng, memproduksi katakanlah memproduksi batik semua katakanlah. Jadi biar beragam. Kemudian saya merasa terima kasih kepada teman-teman semuanya, namanya guru penggerak ini yang semangat dalam kegiatan guru penggerak. Saya sendiri aslinya pingin di guru penggerak itu, saya pingin terus terang saja karena usia lah yang belum sudah terlambat. Dulu ketika awal-awal guru penggerak itu saya sudah daftar itu ya bersamaan dengan Pak Darmawan dan Pak Yoni, Pak Eri, orang 3 itu angkatan. Ternyata yang pertama itu setelah pengumuman, Banyuwangi tidak ada yang diterima semua dengan alasan tidak ada formasi untuk Banyuwangi. Yang ada di luar daerah Banyuwangi. Bahkan saya selalu kontak dengan teman-teman yang dulu IN itu dan narasumber WI yang saya kenali. Nah itu ternyata itu untuk formasinya di luar daerah Banyuwangi. Akhirnya kesepakatan dengan teman-teman Pak Darmawan, Pak Heri dan saya orang 3 itu, besok saja sudah data-data yang sudah dibuat ini untuk persiapan besok tinggal mengalihkan. Ternyata setelah ada pengumuman lagi angkatan kedua kalau nggak ketiga itu, nah kok nggak bisa hilang gitu. Ternyata buat baru lagi males. Masalahnya apa? Karena beberapa karakter gitu, tadinya sekian karakter harus sekian ini. Guru penggerak itu. Jadi saya bangga tentang kegiatan
kegiatan guru penggerak. Namun hanya saja kalau bisa ini untuk teman-teman guru penggerak jangan menggunakan membuat kesempatan momentum tentang kegiatan guru penggerak nanti sedikit tidak masuk misalnya, tidak masuk. Ini pernah jadi pembahasan di ketika masuk pendampingan. Saya pernah mendampingi Pak Ping gitu, mendampingi istilahnya Pak Ping ya di area SMP itu. Nah itu juga pernah ada pembahasan tentang kalau bisa jangan menggunakan momentum untuk tidak masuk atau ke alasan-alasan lain. Kebetulan sebelumnya juga saya mendampingi Pak Agus. Jadi saya dapat kaos 2 ya Pak. Jadi ya bersama Pak Agus biru, kemudian bersama Pak Ping putih, dari 2. Nah, saya pakai itu. Kemudian kegiatan diseminasi budaya positif ini saya secara pribadi mendukung sekali. Karena apa? Karena diseminasi budaya positif ini akan memberikan dampak yang lebih baik. Bagaimana harus punya ide di antara teman-teman guru penggerak ini, budaya negatif ini dihilangkan supaya positif gitu. Karena diseminasi ini pengertiannya kan kegiatan memberikan informasi yang kepada sekelompok teman gitu, untuk mencapai suatu target, dan bisa menggunakan informasi itu melaksanakan informasi dalam arti bagaimana budaya positif di sekolah itu bisa dilaksanakan. Misalnya contoh salah satunya anak yang terlambat di sekolah kita kan masih banyak anak-anak yang datangnya lebih dari jam 7, padahal masuknya jam 7. Apalagi untuk yang akan datang, saya berusaha jam 7 kurang seperempat itu sudah bisa masuk kelas, katakanlah PPK pagi gitu. Jadi teman-teman ini, kalau saya masih kurikulum, kalau enggak ya sudah biar diatur oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi jam 7 kurang seperempat itu datang untuk pendampingan siswa PPK pagi. Karena kalau tidak didampingi, anak-anak kan semaunya sendiri kan gitu ya. Jadi teman-teman guru penggerak ini harus sebagai motor penggerak yang menggerakkan, jangan digerakkan. Jadi menggerakkan. Kalau Bu Siswi kan digerakkan, menggerakkan begitu. Jadi guru-guru penggerak. Jadi budaya positif di sekolah, bagaimana yang negatif menjadi positif. Tadi salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi, bagaimana anak-anak ini yang bermula banyak yang terlambat tidak terlambat. Kemudian anak-anak ketika sudah masuk, jangan sampai sini izin ke WC, Pak, ke WC, padahal baru saja masuk, masih pagi sudah mau izin keluar. Ini budaya yang negatif. Ini yang saya yang bisa saya informasikan Bapak Ibu. Sekali lagi untuk Ibu Kepala Sekolah saat ini belum bisa hadir, mungkin siang-siangan barangkali datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dibatasi sama Pak Gus, dari Pak Gus ngomong berapa menit, 10 menit Pak Gus ya. itu mohon maaf teman-teman yang bisa saya sampaikan barangkali menyinggung teman-teman semuanya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Asmuni yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, untuk menambah rasa syukur kita dan menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Fairuz. Kepada Bapak Fairuz kami persilakan.
Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Asmuni yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya untuk menambah rasa syukur kita dan menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Fairuz. Kepada Bapak Fairuz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli salatan mujilah min jami'il ahwali wal afat. Wa taqbilana bi jami'il hajat, wa taqbilana bi jami'il hajat, wa taqbilana bi jami'il hajat, wa tudhahiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayati wa badal maut. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Dan hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Siswi Vidayasari. Kepada Ibu Siswi Vidayasari kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih di sela-sela kesibukan panjenengan semua. Kami CGP 4 orang ini selalu merepotkan sepertinya. Tapi ini memang tugas kami Bapak Ibu. Kami sekarang sudah masuk ke modul 4, itu modul 1.4, itu materinya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dan tugas dari kami sebagai calon guru penggerak memang harus mendominasikan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah yang mungkin belum tahu materi dari budaya positif ini, seperti itu. Jadi diseminasi kali ini yaitu adalah budaya positif yang ada di sekolah. Monggo lanjut Bu Dwi. Sebelum materi ini dimulai, ada kesepakatan forum diseminasi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah berdoa, tadi sudah dipimpin doa oleh Pak Ping. Yang kedua, fokus pada sesi belajar, hadir penuh jiwa dan raga. Jadi benar-benar mengikuti kegiatan ini nanti sampai selesai. Yang ketiga, terlibat aktif dalam berdiskusi. Yang keempat, mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Bahagia ya Bapak Ibu. Yang kelima adalah menggunakan HP sesuai dengan keperluan. Apakah ada yang tidak setuju dari peraturan ini? Maaf, kesepakatan ini. Setuju ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Monggo lanjut Bu Dwi. Baik, sebelum lanjut kita ke materi yang mungkin agak berpikir, kita relax dulu ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya nih nanti kita senam membakar lemak. Monggo silakan berdiri di belakang kursi, mungkin tempatnya sangat luas ya. Ini senamnya senam Mount Mary Bapak Ibu. Mount Mary. Mungkin kursinya bisa dimajukan Pak Dodi di belakang kursi aja, karena tempatnya sangat luas. Semangat ya Bapak Ibu, masih pagi ini. Mulai musik. Monggo Bapak Ibu ya, silakan nih ya. Yuk tangannya, kakinya yuk. Ya semuanya. Oke, sambil
sambil tersenyum gitu Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi materi hari ini itu budaya positif harus memberi aura positif gitu. Iya. Ya, wajahnya senyum. Semuanya. Iya. Kanan. Kiri lagi yo. Kanan lagi Bapak Ibu. Yo, silakan nih. Iya, ada. Yo. Yo, ayo. Yang kiri lagi. Dua kali Bapak Ibu. Kanan. Yo, kiri lagi. Tuh. Dua. Kanan yuk. Dua. Yo. Ya, tangannya. Oh, 2 menit. Terima kasih Bapak Ibu, lumayan berkeringat ya karena dinginnya AC. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah materi yang akan kita pelajari sampai akhir nanti. Nanti ini akan dibagi-bagi dengan 4 YGP. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Minum. Oke Bapak Ibu, yang pertama ini adalah tentang kedisiplinan siswa. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Bapak Ibu bisa menyebutkan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Boleh tunjuk tangan tanpa ditunjuk, angkat tangan. Ada yang bisa? Bu Nisa mungkin? Konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang maksudnya suatu yang diberlakukan pada siswa untuk tujuannya untuk mengeluarkan efek jera gitu loh kepada siswa itu. Kalau konsekuensi, siswa itu menyadari, jadi sebelumnya itu ada suatu kesepakatan. Jadi kalau berbuat salah, dia konsekuensinya ini. Jadi konsekuensi itu apa ya berarti? Sudah tahu sebelumnya ada kesepakatan antara guru dan siswa tentang aturan-aturan yang harus dilakukan, dan kalau dia berbuat kesalahan dia menyadari gitu. Seperti itu ya? Betul Bu Nisa, betul sekali, luar biasa ya. Mungkin ada tambahan yang lain Bapak Ibu? Bu Eka, monggo Bu Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau menurut saya memang betul yang dikatakan Bu Nisa bahwa hukuman itu adalah sebuah sanksi ya, sanksi atas apa yang sudah dilakukan atau seseorang yang melanggar suatu peraturan sudah ditentukan. Sanksinya apa? Berat atau ringan, tertulis atau tidak tertulis, atau itu semacam hukuman. Jadi memberikan efek jera. Kalau saya melanggar peraturan, berarti saya siap untuk menerima sanksi itu, hukuman itu. Jadi tidak akan saya ulang lagi kan, gitu ya. Bahasan seperti itu. Tapi kalau sebuah konsekuensi adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dari akibat atas apa yang sudah dilakukan. Oh, saya kalau berangkat pagi, kalau saya terlambat, maka konsekuensi saya harus besok nggak boleh terlambat lagi. Saya harus cepat bangun pagi, seperti itu mungkin ya. Konsekuensi adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang atas apa yang sudah ia lakukan.
Terima kasih Bu Eka, luar biasa sekali, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Nisa dan Bu Eka. Kalau hukuman itu saya tambahin sedikit, itu perlakuan kepada anak yang dihukum itu lebih ke terserah yang menghukum gitu loh Bu. Jadi terlambat, yang menghukum itu terserah mau diapakan, disuruh lari atau apa, itu belum ada kesepakatan. Kalau konsekuensi betul sudah ada kesepakatan dan pembelajaran bagi si pelaku. Jadi konsekuensi itu memberikan kesadaran kepada si pelaku, pembelajaran supaya tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Pemberian hukuman yang tadi sudah dijelaskan, apakah benar dapat mendisiplinkan siswa? Jadi pemberian hukuman terhadap siswa itu betul tidak bisa mendisiplinkan siswa? Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya, terpaksa. Oke, yang kedua, pemberian hadiah. Nah ini, pemberian hadiah kepada siswa yang berprestasi, bisa jawab soal, dikasih hadiah. Itu kira-kira baik atau tidak penerapan itu? Baik. Oke, kita tampung dulu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Baik atau tidak? Oke. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Harus. Baik. Oke, jadi jawaban itu kita tampung. Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti guru penggerak, jawaban saya sama dengan Bapak Ibu. Gitu. Seperti itu. Memberikan hukuman, baik, bisa mendisiplinkan siswa dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang itu ada perubahan paradigma pendidikan di lingkungan kita di Indonesia. Jadi tidak sama seperti pada saat mungkin kita SD dulu, betul ya Bu ya? Kalau kita dihukum, dimarahin sama Bapak Ibu guru, takut, pasti tidak akan diulangi lagi. Tapi kalau sekarang bagaimana? Ternyata ketika anak dihukum sesuai dengan emosi Bapak Ibu guru, itu akan menimbulkan dendam. Ya, mungkin tidak semua anak, tapi rata-rata mungkin ini kalau sudah dituliskan seperti itu, mungkin sudah ada observasi gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata siswa yang diberikan hukuman langsung berdasarkan emosi Bapak Ibu guru itu akan memiliki dendam. Kok begini sih, kok begitu Bapak Ibu, seperti itu. Itu adalah karakter siswa zaman sekarang Bapak Ibu, bukan zaman dulu. Seperti itu. Terus yang kedua, hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Betul. Tapi itu untuk siswa yang diberi hadiah. Gitu. Untuk siswa yang tidak diberi hadiah bagaimana? Pasti akan minder. Nah, merasa dia tidak capable, ya Bu ya. Tidak tidak mampu dan seperti itu. Nah, kemudian memberikan solusi. Nah, memberikan solusi itu betul juga Bapak Ibu, tapi pada saat sekarang kita tujuan pendidikan kita itu adalah menuju generasi emas, profil Pancasila salah satunya anak itu harus berpikir kritis, inovatif dan sebagainya. Memberikan solusi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu ternyata kurang tepat. Jadi sekarang harus anaknya yang memikirkan solusi dari masalahnya sendiri. Nanti ada tahapannya. Itu. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini bisa jadi baik, bisa jadi enggak juga. Gitu. Karena kalau sebagai teman akan gimana ya? Tidak ada keseganan antara siswa dengan guru. Itu marwahnya seorang guru itu akan berkurang. Nah, itu adalah perubahan paradigma pendidikan saat ini. Next Bu Dwi. Nah, perubahan paradigma baru itu seperti apa? Nah, ini dia. Jadi seperti visi yang kita rumuskan kemarin, kita menginginkan atau mengimpikan siswa itu seperti apa? Siswa itu yang kalau disimpulkan itu adalah berprofil pelajar Pancasila, gitu ya. Jadi ada 6, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Tuh, selanjutnya. Disiplin positif. Lanjut Bu. Nah,
disiplin positif ini adalah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi seperti tadi, tidak perlu kita memberikan sogokan, hukuman. Anak-anak itu harus sadar sendiri atas kesalahannya dan memikirkan solusi untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dia buat. Itu adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi kata disiplin itu bukan dari orang lain tapi dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri mengetahui nilai asas-asas kebajikan dan dia harus sadar apa yang dia lakukan itu baik atau salah. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang harus tertanam kepada peserta didik. Ada banyak sekali. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal itu. Next. Nah, ini berdasarkan profil pelajar Pancasila ada 6. Berdasarkan IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus berdasarkan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin positif di sekolah nanti itu disiplin anak-anak tidak berasal dari orang lain tapi berasal dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Itu adalah PR bagi kita semuanya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, bagaimana kita untuk membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Jadi kalau dulu itu ada yang namanya peraturan sekolah dan peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak digunakan lagi dalam kurikulum Merdeka. Jadi yang digunakan itu adalah keyakinan kelas. Jadi apa perbedaan peraturan dan keyakinan? Next. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Lanjut Bu. Jadi bisa kita lihat dari kalimat pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kak, ini dijawab dulu mungkin. Pertanyaan ini, kenapa kok ada peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, untuk keselamatan, betul. Sebenarnya tujuan peraturan itu, peraturan sekolah itu kan sudah ada dari zaman dulu, mungkin ya. Itu pasti baik. Ya, peraturan dibentuk itu pasti tujuannya baik. Cuman daya tangkap siswa terhadap peraturan itu saat ini melenceng, Bapak Ibu. Jadi kalau ada peraturan, biasanya pengennya melanggar. Nah, seperti itu. Atau takut, misalkan kalau nggak pakai helm ditilang. Dan seperti itu kalau peraturan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan dilarang merokok di sekolah? Ya, sama juga ya, sebenarnya demi kebaikan siswa. Tapi daya tangkapnya siswa yang berubah, bergeser saat ini. Kalau merokok takut dihukum, takut dipanggil BP dan seperti itu dan sebagainya. Mungkin sebagian ya Bapak Ibu, tidak semua. Nah, oleh karena itu perlu adanya perubahan yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Next Bu Puji. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah suatu bentuk kalimat juga seperti peraturan kelas, tapi disepakati bersama dengan anak-anak. Wali kelas pada saat tahun ajaran baru menyepakati keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Seperti itu. Jadi anak-anak yang mengutarakan untuk kamu bisa belajar dengan baik di kelas, itu apa yang harus dilakukan? Untuk mencapai cita-cita kamu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi setiap keinginan anak-anak mengenai dirinya sendiri itu dituliskan, gitu. Ada tahapannya. Lanjut Bu. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi semua siswa berkontribusi terhadap kalimat keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, bedanya ini dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan biasanya dilarang, kan gitu ya Bapak Ibu ya, dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas tidak boleh.
Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan misalkan. Nah, buanglah sampah pada tempatnya dan sebagainya. Jadi kalimatnya itu tidak boleh negatif, karena kalau negatif itu tadi anak-anak cenderung untuk melanggar seperti itu. Terus yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. 5. Tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun, meninjau dan menyetujui dengan penanda tangan. Jadi setelah disusun, anak-anak melakukan tanda tangan kesepakatan. Jadi kayak kertas manila gitu ya Bu, ditulis keyakinan kelasnya, habis itu ditandatangani dalam satu kelas. Itu adalah bentuk tanggung jawab anak-anak untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Yang terakhir, ditempel di mading seperti itu. Next, Bu, sedikit lagi. Apa ini? Ubah kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Next, Bu. Jadi ada kalimat peraturan ini Bapak Ibu. Contoh peraturannya, kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalimat perintah itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Kembalikan itu kan kalimat perintah, dijadikan kalimat positif. Kalau misalkan kembalikan barang ke tempatnya, harusnya seperti apa Bapak Ibu? Taruhlah perintah. Nah, boleh seperti itu. Menjaga kerapian kelas, mungkin seperti itu ya Bu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Dirubah menjadi apa kira-kira Bapak? Bagus. Nah, saling menghargai, betul, dan sebagainya. Selanjutnya nanti bisa dijelaskan oleh yang selanjutnya. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, sudah. Jadi itu Bapak Ibu materi dari saya sedikit saja, semoga bisa menambah wawasan pengetahuan tentang guru penggerak. Baik, saya akhiri ya, bisa dilanjutkan oleh Bu Dwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya materinya tentang kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, di sini pasti semua mempunyai kebutuhan dasar. Coba salah satu menyebutkan kira-kira kebutuhan dasar apa yang ada pada diri Bapak Ibu sekalian. Coba Bu Halim, monggo Bu Halim. Disayang. Tuhan, disayang. Oke, berarti. Cuma satu Bu tadi. Apanya langsung lah. Enggak mau Mbak. Bagian. Suaranya terus. Terima kasih Bu Dwi. Kalau menurut saya ya, kebutuhan dasar manusia tentunya kita nggak ngomong kebutuhan pokok ya. Apalagi pesan doi. Ya. Kalau secara esensinya secara manusia ya, terutama adalah kita pengen dihargai, kita pengen dimanusiakan. Jadi bagaimana kita diperlakukan sebagaimana layaknya manusia. Perhatikan, perhatian. Oke, kata Bu Halim, kebutuhan dasar manusia yang ada pada Bu Halim itu kita sebagai manusia ingin dihargai, dimanusiakan. Nah, kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak Dodi. Ya, karena saya pernah sakit, jadi kebutuhan yang saya berikan kesehatan Bu. Ya, Oh, kesehatan. Ya. Itu saja Pak Dodi? Nggih, katanya Pak Dodi tambah kebutuhannya kesehatan. Kira-kira ada Pak Pik tadi perhatian. perhatian. Pak Pik lagi. Oke, panggilan. Kalau saya ini kebebasan. Bebas. Yang bermartabat. Terima kasih. Oke, Pak Ping mengatakan ingin bebas yang bermartabat.
Nggih. Pak Ham, enggak? Kalau menurut saya kebutuhan manusia itu yang pertama adalah kita membutuhkan keyakinan dan ketakwaan. Itu mungkin satu-satunya adalah kebutuhan dasar manusia, karena dengan seperti itu insya Allah jalannya akan lurus. Amin. Kalau nggak bebas, nggak batin. Oh, sabar berarti. Paham bilang keimanan dan ketakwaan. Ngoten nggih, Pak nggih. Berarti itu kebutuhan batin. Batin nggih. Gimana? Ada lagi? Bu Eka? Ada tambahan kalau menurut saya, yaitu kebutuhan untuk berekspresi, mengekspresikan diri atas apa yang ada di pikiran dan hati kita. Misalnya mengeluarkan pendapat, berekspresi kegembiraan, dan berekspresi kesedihan dan sebagainya. Nangisnya juga boleh ya. Oh, boleh. Nggih, terima kasih Bu Eka. Nggih. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Coba Pak, next. Nah, kebutuhan dasar sendiri itu artinya adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua yang kita lakukan untuk mendapatkan yang, misalnya saya kepingin apa, saya akan melakukan sesuatu itu agar mendapatkan hal tersebut. Kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu bisa didapat dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru untuk di dalam kelas biasanya kan ketika kita mengajar kadang ya ada salah satu siswa kita yang biasanya loyo, ngantuk, ogah-ogahan, katanya. Nah, di situ itu jangan langsung dimarahi, jangan langsung dihukum. Kita harus tahu dulu mengapa anak tersebut itu melakukan hal maksudnya tidak mengikuti pelajaran, misalnya loyo tadi ogah-ogahan. Nah, kita harus tanya, kenapa kamu nak seperti itu? Apakah belum sarapan? Seperti itu ya. Nah, mungkin kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup itu belum terpenuhi. Jadi anak tersebut loyo, ogah-ogahan atau ngantuk gitu. Kan biasanya kalau anak-anak belum sarapan loyo, nggih. Loyo lemes sama, nggih. Lemes nggih, lemes. Anaknya lemes di kelas. Ya mungkin karena belum sarapan ya Bang ya. Atau kalau setelah jam makan siang itu setelah jam 1 ke atas, setengah 2 itu biasanya anak-anak ya wis gitu ngantuk ya. Itu kita tanya dulu, jangan langsung dimarahi, mungkin dia belum makan siang. Untuk yang kedua adalah kasih sayang. Nah, ini bagaimana? Kasih sayang itu adalah dia ingin diterima, dipedulikan. Tadi sudah ada yang memberikan pendapat, dia ingin juga kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini contohnya bagaimana? Siapa? Mungkin ada yang bisa memberi contoh untuk kasih sayang? Saya Bu. Oh, oke, monggo Bapak. Langsung aja sudah. Oke. Kalau kasih sayang itu saya di sini itu merasa diterima oleh Bu Holi, Bu Ari. Ini adalah rasa diterima. Rasa ingin diterima nggih Pak. Bukan ingin diterima. Rasa diterima di suatu kelompok kan nggih Pak? Nggih. Nggih.
Itu adalah salah satu contoh dari kasih sayang. Kalau kita berada di dalam kelas, misalnya kita membagi kelompok, kalau ada satu atau dua siswa yang di dalam kelompoknya itu cenderung tidak aktif, itu biasanya itu kebutuhan kasih sayangnya itu tidak terpenuhi. Mungkin saya itu tidak teman akrab dengan kelompok itu, jadi diem saja, itu kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Ngaten nggih? Yang berikutnya, kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini gimana kira-kira kalau di kelas itu seperti apa? Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kira-kira Mantan? Monggo Pak Dodi. Buun. Oh, Buun? Buun? Oh, oke, monggo. Oh, boten. Mungkin seperti ini. Jadi berprestasi, diakui, dan didengarkan. Jadi seorang anak itu kalau curhat atau cerita atau dia menemukan masalah, seumpamanya mempunyai masalah atau membentuk suatu kerjasama, dia kepengen didengarkan, pengen dihargai. Dia sifatnya pemimpin. Nggih. Benar Bu Uun nggih. Itu adalah kebutuhan dasar yang ketiga, katanya Bun, pada suatu seseorang anak atau siswa kita itu ketika berkelompok atau ingin didengar, ingin diakui keberadaannya, nggih Bu nggih. Untuk kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Ini yang disampaikan oleh Pak Ping tadi. Pengen bebas, nggih. Suruh menjabarkan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nggih. Bagaimana Pak Ping? Ya, kalau menurut saya semua orang itu kalau nggak bebas ini saling keterkaitan. Kita kalau nggak bebas bertahan hidup pun juga kayak orang dijajah. Kita sholat bertakwa di masjid ya kayak zaman penjajahan. Kita kalau nggak bebas. Terus kasih sayang kalau kita nggak bebas memilih dijodohno, lek pas nggak masalah, lek nggak pas ya bermasalah. Kan diterima. Kalau namanya penguasaan, kalau kita tidak bebas berekspresi, berinovasi, berkreasi, ya juga nggak bisa dapat prestasi. Benar Pak Ping, kebebasan. Jadi kelima kebutuhan dasar ini sebenarnya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kebebasan, itulah kebebasan yang diutarakan oleh Pak Ping. Dia bertahan hidup juga. Kalau tidak bisa bebas, kalau tidak ada kebebasan juga tidak akan bisa bertahan hidup. Kasih sayang, kalau tidak ada kebebasan juga nanti akan sulit diterima di suatu kelompok. Dan penguasaan, kalau tidak bebas nanti juga akan tidak dianggap. Untuk yang kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini kesenangan. Kalau di dalam kelas, Bapak Ibu guru itu kita memberikan pengajaran kepada anak-anak itu bagaimana? Coba Mbak Nisa, Bu Nisa.
bagian kesenangan, kebebasan. Saya biasanya itu ini apa kan matematika ya, jadinya itu mereka itu saya berkelompok biasanya. Jadi mereka kan dapat bersosialisasi sama temennya, diskusi. Kan matematika itu kalau ngerjakan sendiri itu terasa berat gitu. Mungkin kalau diskusi atau ngobrol sama temannya itu, dan masalah yang susah itu akan terpecahkan seperti itu kalau di matematika. Jadi maksudnya mereka itu belajar seanunya mereka, senyamannya mereka, dan untuk menciptakan kesenangan itu. Terima kasih. Terima kasih, monggo Bu Halim. Makasih Budi. Kalau saya ya, tadi Bu Nisa ngomong matematika, biologi korbannya matematika. Saya itu ada di kelas 10, 9, 1, 2, 3 matematika, 4, 5, 6 itu biologi. Saya masuk gelar bontot kabeh. Loh, Bu, apa matematika? Matematika sih gak awakmu ngono ngawale nang boleh. Akhirnya karena harus melatih siswa, bontrotnya di tangan bayi untuk istirahat sama boleh. Sekarang masukkan, biasanya saya dengan ice breaking, ya ice breakingnya tahu wes spontan. Sebenarnya anak-anak bisa kembali fokus, biasanya kalau seperti itu. Kemudian kalau pembelajaran itu biasanya, lah kalau biologi kan sama kayak teori ya ngomongnya. Biasanya saya buat dalam bentuk permainan yang anak-anak lebih tertarik. Pakai apa? Boleh gaptek ya, termasuk generasi gaptek. Kan kalau Mas ini kelahiran jadi Pak Wahid kelahiran 79. Oh, milenial. Termasuk sih. Jadi kita masuk generasi gaptek. Akhirnya biasanya saya mainannya ya yang masih manual, enggak pakai. Biasanya kalau itu yang tahun. Dapatnya saya GMP sama Bu Dwi. Jadi apa yang saya dapat itu biasanya langsung saya pakai biar nggak hilang. Terima kasih Bu Halim, terima kasih Bu Nisa. Nggih, untuk kesenangan nggih. Kita itu tidak boleh di dalam kelas itu memaksa anak-anak, kemauan kita seperti apa. Anak-anak dipaksa untuk belajar di kelas. Misalnya kamu sekarang belajar biologi, materi virus, kamu harus menggambar virus. Itu tidak boleh, ya. Kita harus kita harus di dalam mengajarkan anak itu kita harus memberikan kebebasan kepada anak. Nah, biasanya kan gaya belajar anak-anak itu juga berbeda-beda. Ada gaya belajar kinestetik, auditori, dan visual. Jadi tidak semua yang ada di dalam kelas itu bisa belajar. Misalnya saya menerangkan saja itu juga tidak baik, tidak benar. Saya pakai video terus itu juga tidak baik. Jadi selang-seling atau bisa dikondisikan, didiferensiasi berdasarkan minat belajarnya anak itu boleh. Okay? Nah, untuk selanjutnya, Pak, next. Nah, di sini ada contoh kasus, Bapak Ibu. Monggo dibaca dulu. Ketika ibunya bertanya kepada Bima apa yang buat menyetir mobil. Contoh kasusnya, tahun ini Bima genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali karena ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Ia senang. Sugih. Oh, sugih anaknya. Kaya. Sudah 17 tahun diajari menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Bima, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir? Jawaban Bima adalah seperti ini. Bima menjawab seperti ini.
merasa bangga dan senang. Aku bisa jalan-jalan naik mobil dengan temanku dan menyetir mobil itu adalah suatu hal yang seru. Itu Bima menjawab kepada ibunya seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu di sini kebutuhan dasar apa yang ada pada Bima? Kesenangan. Penguasaan. Apa itu? Kesenangan. Ada lagi? Coba kita perhatikan kebebasan. Bebas. Oke, aku merasa bangga dan senang. Berarti dia senang. Ya, dia senang sudah bisa menyetir mobil. Kebutuhan dasar yang masuk kesenangan itu sudah terpenuhi. Terus aku bisa jalan-jalan naik mobil dengan temanku. Berarti bebas. Terus dia juga bisa merasa diakui oleh teman-temannya. Terus habis itu menyetir mobil itu seru. Kira-kira apa? Menyetir mobil itu seru itu penguasaan terus paping enter ya. Itu tadi adalah contoh kasus dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Next, Pak. Motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Diane Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline itu membagi motivasi perilaku menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Nah, untuk membedakan motivasi perilaku ini, Bapak Ibu, kira-kira apa sih bedanya? Bedanya motivasi perilaku ekstrinsik dan intrinsik. Kalau intrinsik berarti berasal dari bahasa Inggris kan dari dalam, berasal dari keyakinan, berasal dari hati. Kalau X berarti berasal dari luar. Oke. Gitu. Kalau in berarti berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau X berarti berasal dari luar. Nah. Motivasi ekstrinsik itu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seperti apa? Kira-kira kalau siswa kita itu belum sadar, belum termotivasi dari dalam dirinya sendiri, suatu keyakinan yang ada di sekolah itu dia menganggapnya sebuah peraturan. Jadi kalau nggak ada peraturan ya dia nggak akan melaksanakan kewajiban tersebut. Misalnya datang pagi, datangnya sebelum bel berbunyi. Kalau anak-anak nggak sadar di dalam dirinya dia masih terpaut peraturan, karena ada peraturan maka dia kalau tidak ada peraturan ya datangnya akan seenaknya sendiri. Terus tapi kalau dia itu mempunyai motivasi intrinsik, saya akan datang meskipun tidak ada peraturan, saya akan datang pagi, datang lebih pagi dari teman-teman saya, karena kalau pagi itu lebih tenang, lebih nyaman, bisa misalnya dalam mengendarai motor santai, tidak kupu, tidak tergesa-gesa seperti itu. Kalau dia sudah sadar seperti itu, maka dia akan mengawali berangkat sekolah. Next, Bapak. Nah, yang berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa nggih niki kira-kira
Bu siswi monggo. Oke, jadi hukuman sudah dijelaskan tadi oleh Bu Nisa dan Bu Eka bahwa hukuman itu tidak terencana. Jadi apa yang perlakuan yang dilakukan oleh si penghukum itu sesuai dengan kemauannya dan emosinya pada saat itu. Efeknya nanti anak-anak bisa menjadi jera atau dendam gitu kepada yang si penghukum. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati perlakuannya antara guru dan murid. Jadi memberikan pembelajaran kepada murid supaya tidak mengulanginya lagi. Nah, restitusi ini adalah solusi dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu punya efek negatif, konsekuensi juga punya efek negatif. Ada yang namanya restitusi. Restitusi itu menggiring siswa untuk menyadari kesalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siswi. Di sini Bu Siswi sudah bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi sudah paham ya Bapak Ibu? Oke. Kalau restitusi, nah Bu Siswi bilang anak atau peserta didik diajak untuk menemukan sendiri menciptakan sendiri solusi yang masalah yang mereka buat. Misalnya ini siswa datang terlambat lagi dari tadi. Siswa datang terlambat lagi. Nah, biasanya kalau hukuman itu tiba-tiba kita menghukum ya tanpa adanya aturan, atau langsung saja anaknya dipanggil seperti itu. Tetapi kalau restitusi, restitusi itu misalnya gini, anaknya kita panggil, terus ditanya kenapa terlambat, apakah sesuai dengan keyakinan kita, keyakinan kelas kita, terus habis itu nanti gimana caranya agar kamu atau peserta didik itu tidak terlambat lagi, ngaten, jadi diajak ngobrol, berdialog bersama supaya di sini restitusi tidak ada hukuman, tidak ada namanya konsekuensi. Jadi diajak ngobrol bersama. Pasti anak-anak lebih seneng karena tidak dihukum, ngaten. Monggo next Pak. Nah, ini contoh dari perilaku-perilaku hukuman dan konsekuensi. Monggo Bapak Ibu kita baca yang pertama. Mencatat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 1000 kali. 100 kali. Hukuman? Hukuman. Kita tambah dulu ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Sepertinya sudah pinter-pinter ya. Yang berikutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman konsekuensi ya. Ada yang kita pending, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, yang berikutnya, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, baik, kita buka jawabannya, monggo Bapak. Nah, mencatat kalimat itu termasuk hukuman karena mungkin sudah hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Mungkin karena belum ada aturan, jadi konsekuensi. Terus habis itu membersihkan WC karena merusak pensil teman,
Itu lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK konsekuensi. Paham Bapak Ibu dari sini? Insyaallah. Oke, monggo Pak, next. Nah, untuk berikutnya posisi kontrol. Posisi kontrol akan dijelaskan oleh Pak Ping dan Pak Dodi. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, kita melakukan ice breaking dulu ya. Caranya gini, seperti anak TK, seperti anak TK. Gini Bapak Ibu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, ayo tertawa. Gulung-gulung, digulung-gulung, tertawa lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaitan dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik tadi, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hukuman itu ciri-cirinya adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misal ada anak yang telatnya parah banget, jam 8 baru masuk ya. Karena dia jengkel, pasti dia akan memberikan hukuman yang berbeda dengan yang telat 15 menit. Iya, kan tiba-tiba. Kamu telat 30 menit. Sekarang lari lapangan 30 kali. Iya. Nanti yang telat 50 menit 50. Secara tiba-tiba, jadi tidak direncanakan Bapak Ibu kalau hukuman, ya. Dan biasanya hukuman itu apa? Efeknya selalu negatif, ya, menyakitkan berupa hukuman fisik. Kamu gak ikut upacara, yuk urut bendera sampai istirahat. Nah, Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai mengontrol kita, ya. Apakah kita akan selamanya menggunakan hukuman? Apakah kita dalam kondisi tertentu menggunakan hukuman? Apakah kondisi tertentu kita menggunakan konsekuensi? Ataukah mungkin kita menggunakan restitusi? Monggo ya. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, ingat ya, tadi yang bisa memegang kendali atau kontrol seseorang adalah diri sendiri, bukan orang lain ya. Was, maka dari itu kita harus memahami posisi kontrol kita. Nah, ya. Awas ini dalam rangka mengingatkan, bukan peringatan. Mengingatkan. Ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, monggo nanti Bapak Ibu bisa menilai diri kita sendiri ketika di kelas maupun di lingkungan sekolah. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apakah kita sebagai teman, apakah pemantau ataupun manajer. Kalau penghukum, ya, penghukum itu dampaknya adalah anak menjadi pendendam. Ya, kamu telat 30 menit, lari 30 kali. Ya, anak akan menjadi pendendam. Was. Padahal saya berusaha tetap hadir di sekolah, nyampe sini masih aja dihukum, ya. Menjadi anak membuat menjadi pendendam, ya. Kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu, ya. Awas Bapak Ibu, itu monggo dilihat, ya, diresapi bahwasanya dampak dari kalau kita sebagai penghukum itu tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kemudian membuat merasa bersalah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Kemudian kalau kita sebagai teman, dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri, ya. Kemudian dampak kalau kita menjadi pemantau, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa nilai kebajikan. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Dampaknya adalah kalau kita sebagai manajer, murid mandiri,
kemudian percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Nah Bapak Ibu, tentunya kira-kira yang baik yang mana Bapak Ibu? Pemantau baik apa enggak? Baik. Masih baik ya, cuma lebih baik manajer. Ya, Bapak Ibu, untuk kita menjadi pemantau dan manajer perlu latihan Bapak Ibu, ya. Enggak sekonyong-konyong order, kita menerima teori, kita paham, kita praktekkan langsung berhasil. Butuh latihan, ya, atau butuh jam terbang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi posisi kontrol ada berapa? Ada 5. Penghukum, terus membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Yuk kita simak video berikut ya. Jadi kita saksikan contoh-contoh sebagai penghukum seperti apa, pembuat merasa bersalah contohnya seperti apa ya, biar kita punya referensi. Sama boleh. Nggak dengar? Kamu deh, pasti terlambat. Apa salahmu? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dituduh bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mengenal kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak, ya. Pagi samanya Pak Roy. Iya, Pagi samanya Pak Roy. bisa jadi tegur bapak kepala sekolah. Anak cepat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada dan Naren! Nggak cenderung marah nih. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang.
Iya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu nanti pakai yang mana kira-kira? Kalau yang pakai penghukum, mungkin nggak murid menjadi pendendam. Dendam, hati. Kamu ini sudah terlambat, berani lagi sama ibu. Ya, Bapak Ibu termasuk posisi kontrol yang mana kira-kira ya? Ya monggo di dinilai masing-masing ya. Monggo lanjut. Nah ini Bapak Ibu, sekarang kita coba belajar ya. Jadi kalimat ini termasuk yang mana? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, hormat giliran 1 jam. Hukum. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu berbagi kesalahanmu? Manajer. Pemantau. Ayo, pemantau manajer. Ya. Jadi biasanya ciri-cirinya kan dalam penggunaan kalimat ya Bapak ya. Kemudian yang keempat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti ini lagi ya, teman. Kemudian yang terakhir, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Pemantau. Yuk kita cek jawabannya Ibu. Iya, betul semua ya. Ya jadi Ibu, memang hampir mirip di antara pemantau dan manajer ini. Kalau pemantau itu biasanya ciri-cirinya ada data. Ya, ada data. Kamu sudah berapa kali terlambat? Ya, kamu kalau terlambat sudah tahu konsekuensinya? Terlambat 20 menit, maka nanti harus diganti 20 menit ya. Intinya ada data di situ kalau pemantau. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Yuk. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi dinamakan segitiga restitusi karena ada 3 di situ ya. Ada 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dan 1, 2, 3 ini nggak harus urut Bapak Ibu ya, sesuai kondisi. Apakah 3-tiganya harus dilaksanakan? Tidak, sesuai kondisi ya. Jadi memang ada kondisi tertentu memang dibutuhkan 3-tiganya, dan ada kondisi tertentu tidak membutuhkan, harus lengkap ya, dan nggak harus urut. Itu ya Bapak Ibu. Nah tentunya dalam menjalankan segitiga restitusi ini nggak serta-merta kita tiba-tiba bisa ya. Memang perlu latihan, perlu pembiasaan. Yang mana nanti ketika dalam menerapkan segitiga restitusi nanti kita akan belajar. Oh iya aku kurang iki. Oh iya aku kurang iko ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah tadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ciri-cirinya adalah berbuat salah itu wajar. Jadi ada kalimat seperti itu Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Jadi kita stabilkan identitas dulu ketika ada anak yang melakukan pelanggaran. Misal ada anak yang tiba-tiba memukul temannya ya, tukaran. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan tiba-tiba dihukum. Bagaimana caranya? Itu berbuat salah itu wajar nak ya. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ciri-ciri menstabilkan identitas itu kalimatnya adalah tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yaitu ciri-ciri kalimat menstabilkan identitas. Nah dalam menstabilkan identitas ini bagian intinya adalah membuat anak
stabil dulu kondisinya ya. Terus selanjutnya ada validasi tindakan salah. Ya, jadi validasi tindakan salah ini ketika anak melakukan kesalahan tentu ada motivasi atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kan nonton Bapak Ibu. Ya, misalkan ada anak yang izinnya ke toilet tapi ke kantin. Ya, berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, makan. Ya. Jadi dalam tahap validasi tindakan ini bisa menggunakan kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya. Jadi kita validasi tindakannya. Kemudian bisa juga menggunakan kalimat padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Jadi kita cari informasi, kita telusuri alasan mengapa anak melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah ada menanyakan keyakinan. Yang ketiga Bu. Nah, jadi ciri-cirinya adalah apa keyakinan kelas kita kayak tadi si Naren. Apa keyakinan ketika Naren tadi melakukan kesalahan, apa kira-kira hal positif atau keyakinan yang dilanggar? Bahwasanya menghargai dan menghormati itu perlu ya, menghargai waktu seperti itu. Ya, jadi ciri-ciri atau menanyakan keyakinan kelas bisa menggunakan kalimat apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita tanyakan keyakinannya ya. Itu Bapak Ibu. Dari sini ada yang tanyakan sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi dalam kondisi tertentu kita nggak mungkin pakai tiga-tiganya. Contoh misal di kelas ya, di kelas ada si B ini rame Bu ya ketika di kelas. Lah kita nggak mungkin langsung menstabilkan identitasnya, nggak perlu Bapak Ibu. Langsung kita tanyakan keyakinannya. Yuk, kesepakatan kelas kita apa? Ketika ada guru menjelaskan, murid harus mendengarkan. Jadi kita nggak perlu menstabilkan identitas. Jadi kondisi tertentu kita bisa pakai tiga-tiganya, kondisi tertentu nggak ada salah satu atau salah dua gitu Bapak Ibu ya. Intinya tergantung kondisi. Nah, ini salah satu penerapan segitiga restitusi. Bu, jangan buka YouTube-nya. Itu. Yang atas Bu. YouTube-nya, YouTube atas. Iya. Iya. Itu volumenya, volume. Gak usah di full screen juga. Coba stop dulu Bu. Jadi saya menstabilkan identitas menggunakan kalimat tadi kan si Aldo kan memakai sandal Bu ya. Dia mengakui kesalahannya, jadi saya stabilkan dengan kalimat gak apa-apa Do. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Dodi juga gitu ketika sekolah melanggar peraturan, yaitu bajunya dikeluarkan. Tapi Pak Dodi sadar dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Jadi kita stabilkan identitasnya, bahwasanya bukan dia saja yang melakukan kesalahan. Jadi kita besarkan hatinya, ya, itu Bapak Ibu.
Sambil saya jelaskan Bu ya. Jadi nanti setelah master identitas nanti ada validasi tindakan yang salah ya. Jadi apa namanya? Ada kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam fase memvalidasi kesalahan ya. Nah, jadi tahu nggak Aldo bahwasanya siswa di sekolah memakai sandal itu dilarang ya, memvalidasi kesalahan. Tahu Pak ya, saya sudah membaca peraturannya ya. Jadi dia sudah tahu kesalahannya. Kemudian yang terakhir nanti menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas atau peraturan. Kira-kira ya perlu nggak ya penting nggak peraturan itu ditegakkan ya, penting Pak untuk apa ya, tertib ya, biar anak-anak disiplin. Jadi menanyakan keyakinannya. Kemudian yang terakhir adalah meminta si anak ini mencari solusi atas permasalahan sendiri. Jadi bukan guru yang ngasih solusi ya. Bagaimana Aldo mengatasi masalah seperti ini agar tidak terulang lagi? Ya Pak, saya bangunnya nggak terburu-buru Pak. Jadi Aldo ini telat karena terburu-buru, gopoh nyari sepatu nggak ada, adanya sandal ya udah dibawa sandalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bu Dwi sudah. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi tadi kan ada 3 ya langkahnya. Saya ingatkan lagi, nggak harus urut dan nggak harus ada semua ya. Jadi kondisi tertentu boleh menggunakan 1 atau 2. Yang terakhir, nah, ada suatu hadis ya, atau hadis atau sebuah makalah ini, ilmu itu didapat dengan mempelajari, keberkahan itu diperoleh dengan melayani, dan kemanfaatan itu dihasilkan dengan menaati. Bapak Ibu, jangan bosan-bosannya kita untuk selalu belajar ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kami tutup kegiatan ini, ada pertanyaan ataupun pernyataan? Tidak ada Bapak Ibu? Betul? Oke. Kalau tidak ada, acara yang terakhir yaitu coba saya ingin refleksinya pakai perasaan saja sudah ya. Refleksinya ada menggunakan 4P ya, perasaan, pembelajaran, peristiwa, dan penerapan ya. Saya pakai 1 aja dulu P-nya. Bapak Ibu, bagaimana perasaan ketika mengikuti kegiatan belajar bersama hari ini? Apakah susah, senang, atau gimana? Saya minta pendapatnya dari Pak Kam. Bagaimana perasaan Pak Kam mengikuti kegiatan ini? Senang dan sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangan dalam hal menjelaskan atau menyampaikan suatu informasi, tentunya itu kesalahan dari saya sendiri. Dan mari kita bersama-sama untuk selalu belajar dan belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak